Shalom, perkenalkan nama saya Riklan Sinundeng. Saya mahasiswa aktif semester 3 Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pak Keluarga. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi dalam keluarga. Jadi keluarga adalah institusi terkecil yang membangun sebuah masyarakat yang pada umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga Kristen merupakan pemberian Tuhan yang tak ternilai harganya. Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia sepasang laki-laki dan perempuan. Komunikasi dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dua orang atau lebih. Kesalahpahaman dan perbedaan pendapat dapat memicu sebuah perang atau konflik jika tidak adanya sebuah komunikasi yang baik. Akibat dari komunikasi, sebuah komunikasi yang baik, akibat dari komunikasi yang tidak baik juga menimbulkan banyak informasi dan persepsi yang salah. Seorang akan berusaha menafsir sesuatu tanpa dasar yang tepat jika tidak adanya komunikasi yang benar. Di sini komunikasi dalam keluarga. Komunikasi ini adalah proses transaksional yang mencakup kegiatan dalam mengelola, pembuatan, mengirim, menerima, dan menafsir pesan menggunakan simbol tertentu. Komunikasi melibatkan kombinasi proses kognitif untuk memahami simbol dan konvensi sosial yang mengatur penciptaan dan penggunaan simbol melalui skema hubungan yang ada. Dalam konteks keluarga, komunikasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan anggota keluarga untuk bertukar kebutuhan, perasaan, dan keinginan yang satu sama lain, dan untuk menghadirkan kebutuhan perubahan anggota keluarga secara positif. Selanjutnya, bentuk komunikasi. Di sini bentuk komunikasi ada dua hal, yaitu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal jika dikaitkan dengan pola komunikasi keluarga dalam penerapan fungsi sosialisasi keluarga terhadap perkembangan anak, dapat dikatakan bahwa bagaimana orang tua, terutama ibu yang mengasuh anak, melakukan komunikasi secara verbal kepada anaknya. Nada bicara saat interaksi dengan anak menunjukkan bahwa rata-rata orang tua sering menggunakan nada rendah untuk memberitahukan sesuatu kepada anak-anaknya. Kemudian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal meliputi komunikasi yang dapat disampaikan dalam berbagai cara, misalnya dengan gerakan anggota tubuh, ekspresi wajah, tatapan mata, penampilan, dan gaya gerak. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi dalam keluarga yaitu keterbukaan, empati, kesamaan, perasaan positif. Selanjutnya, peran komunikasi terhadap keluarga Kristen. Membangun keluarga Kristen tentu bukan saja peran penuh dari seorang suami atau seorang ayah. Sekalipun suami adalah kepala keluarga, namun tugas dan tanggung jawab membangun keluarga yang menghidupi nilai-nilai Kristiani adalah kewajiban seluruh anggota keluarga.
Allah membangunkan Hawa dari tulang rusuk Adam. Gunanya adalah untuk menjadi penolong. Begitu juga dengan anak-anak. Bukan hanya tugas orang tua melahirkan anak, melainkan membangun pengertian untuk anak-anak. Kesatuan hati dan pikiran hanya dapat dicapai jika semua anggota keluarga memiliki pengertian yang sama. Selanjutnya, saya menyimpulkan peran komunikasi dalam keluarga Kristen sangat penting, karena melalui komunikasi kehidupan keluarga akan terlihat harmonis karena memiliki keterbukaan antara anggota keluarganya. Komunikasi dikatakan efektif apabila di dalamnya terjadi proses pendewasaan, pematangan, pemulihan bagi setiap pribadi yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut, baik itu suami, istri, dan anak, akan menghasilkan persatuan walaupun di tengah perbedaan pendapat, melahirkan rasa kebersamaan yang kuat, saling memahami dan mengerti, serta memperlihatkan sikap hormat, kasih, dan kepedulian kepada orang lain. Dan setiap pribadi yang terlibat dalam proses itu dapat mengungkapkan pendapat dan perasaannya tanpa merasa tertekan oleh pihak yang lain. Sekian dan terima kasih. Shalom.